Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifah, berita Memo X hari ini 22 Maret 2025. Berita dari Jakarta, bus jamaah umroh asal Indonesia terbakar, 6 WNI meninggal dunia di Arab Saudi. Sebuah peristiwa dialami oleh jamaah asal Indonesia. Bus yang mereka tumpangi terbakar di ruas Jalan Wadi Kudet, Arab Saudi pada Kamis 20 Maret 2025 siang waktu setempat. Menurut informasi sementara, bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar. Bus yang mengalami kecelakaan itu membawa 20 jamaah asal Indonesia. Korban dalam insiden yang terjadi sekitar 150 km dari kota Jeddah ini terdiri dari 6 orang meninggal dunia dan 14 lainnya luka-luka. KJRI Jeddah segera mengirimkan tim perlindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, rumah sakit, tour leader, perwakilan Kementerian Haji, muasasah dan perusahaan bus serta memastikan kondisi korban. Berita dari Jakarta, koruptor akan tempati penjara khusus di pulau terpencil. Digadang-gadang, para koruptor akan ditempatkan penjara khusus sendiri. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia mengumumkan rencana besar untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jerah serta memastikan bahwa pelaku korupsi tidak bisa melarikan diri dari hukuman. Presiden bahkan mengusulkan agar para koruptor yang dipenjara di pulau tersebut dipaksa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa pasokan makanan dari pemerintah. Selanjutnya, berita dari Surabaya. Khofifah optimis RPJMD Jatim 2025 hingga 2030 bisa rampung lebih cepat. Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah Pemprov Jatim tahun 2025 hingga 2030 resmi disetujui oleh DPRD Jatim pada sidang paripurna DPRD Jatim Jumat 21 Maret 2025. Khofifah mengaku optimis RPJMD Jatim bisa rampung sebelum target yang ditetapkan oleh Kemendagri 6 bulan. Karena nantinya RPJMD provinsi akan menjadi acuan juga di tataran kabupaten kota, maka akan diupayakan agar penyusunan bisa dilakukan dan tuntas dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya, melihat besarnya tantangan persoalan Eri Cahyadi ungkap banyak calon kepala dinas baru pilih mundur. Proses lelang jabatan di lingkungan pemerintah kota, Pemkot Surabaya mengalami dinamika yang cukup menarik. Pasalnya banyak pendaftar calon kepala dinas baru memilih mundur setelah melihat langsung uji kompetensi yang ditayangkan langsung melalui live streaming. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa sejumlah peserta yang awalnya ingin maju dalam seleksi jabatan kepala dinas mengurungkan niatnya setelah menyadari tantangan yang harus dihadapi. Berita dari Malang, satu hati mengukir prestasi, semangat kebersamaan menuju Malang Boys berkelas. Pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-111 Kota Malang di ruang Malang Comment Center, Balai Kota Malang, Kamis 20 Maret 2025. Balai Kota Malang, Kamis, peresmian dilakukan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso. Tema HUT ke-111 Kota Malang tahun 2025 adalah satu hati mengukir prestasi yang diangkat untuk mempresentasikan semangat kebersamaan, sinergitas, serta rasa memiliki yang kuat dan seluruh elemen masyarakat. Berita dari Situbondo, temui Mensos, Bupati Situbondo diminta siapkan tempat untuk sekolah rakyat. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo didampingi Kepala dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menemui Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial RI Kamis 20 Maret 2025. Dalam pertemuan itu, Mas Rio menyampaikan segala macam permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Situbondo, utamanya masalah sosial seperti kemiskinan kepada Menteri Sosial. Lebih lanjut, Mas Rio menambahkan jika sistem sekolah rakyat full boarding house atau siswa harus berada di dalam lingkungan sekolah rakyat selama 24 jam. Selanjutnya, berita dari Jember, Gus Fawait ajak anak muda melek politik. Bupati Jember Muhammad Fawait membuka kegiatan Tunas 3 Musda dan pelantikan yang digelar pengurus daerah Tunas Indonesia Raya atau PD-TIDAR Provinsi Jatim di Hotel Luminor Jember. Kegiatan tersebut bakal berlangsung selama 3 hari, mulai 21 Maret hingga 23 Maret 2025. Tidak ria dengan ceria kegiatan
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat kekeluargaan dan kekompakan antar PD Tidar Jawa Timur periode 2025 hingga 2030. Dalam sesi wawancara, Gus Fawait menyampaikan bahwa Tidar merupakan sayap partai yang diisi oleh anak-anak muda. Tidar juga menjadi sarana anak muda untuk melek politik sebab politik adalah penentu sebuah bangsa. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.